MJ. Assalamualaikum para sahabat Mang Dono dimana saja berada. Semoga diberikan kesehatan selalu, dipanjangkan umur, disukseskan selalu dan terus berkarya. Oke sahabat Mang Dono, kali ini Mang Dono lagi-lagi bercerita tentang perjalanan kehidupan Mang Dono selama di perantauan dan sering merantau pindah dari satu daerah ke daerah lain di seberang lautan. Oke geng, Mang Dono kali ini akan bercerita tentang Mang Dono waktu merantau di kota Medan, tepatnya di Sumatera Utara. Nah biasa Mang Dono dalam perantauan itu biasa kuli proyek di Medan itu. Waktu itu Mang Dono kerjanya tepat di depan lapangan Merdeka Medan. Di sampingnya itu stasiun peninggalan sejarah zaman Belanda ya kan. Nah, di depan stasiun itu lapangan lapangan Merdeka Medan. Oke geng, kalau nggak salah Mang Dono itu merantau di kota Medan itu, berpetualang di kota Medan dalam rangka kuli proyek ya kan. Jujur Mang Dono kuli proyek waktu itu hampir 4 bulan lamanya di kota Medan. Nah, dan waktu itu Mang Dono terakhir mau selesai pekerjaan proyek itu Mang Dono ya bulan puasa ya kan. Bulan puasa udah mulai ada sedikit kerajaannya kelar. Nah di waktu bulan puasa itu Mang Dono mau buka puasa, mau belanja beli buat berbuka puasa seperti kolak, es ya kan. Nah, di situ Mang Dono kejadian kehilangan dompet. Sahabat, oke, kalau kehilangan dompet itu sama SIM A saya, juga KTP, identitas semuanya lah, sama dompetnya hilang sesudah membeli makanan buat berbuka puasa waktu di kota Medan Mang Dono berpetualang. Nah, dan saya itu nggak ngeh bahwa dompet saya itu hilang. Untung sudah beli esnya ya kan, udah beli kolak, nasi, es juga ya kan. Nah, pas setelah itu Mang Dono habis belanja berbuka puasa. Nah, habis berbuka puasa sebentar Mang Dono sholat maghrib dulu. Nah, udah sholat maghrib langsung Mang Dono istirahat ya kan, istirahat sudah berbuka puasa waktu itu, terus sholat maghrib istirahat. Nah, pas mau pakai celana itu, pas Mang Dono meraba-raba ke kantong, dompet nggak ada, hilang. Masya Allah kagetnya, sedangkan identitas kita itu sangat penting sekali. Makanya untuk para sahabat hati-hati menyimpan membawa dompet ataupun ya barang berharga. Kalau ditaruh di saku atau disimpan di kantong, hati-hati dulu, raba-raba dulu kantongnya bolong atau tidak ya kan, terus dalam atau tidak saku celananya atau kantong celananya. Nah, takutnya pengalaman ini terjadi kepada kawan-kawan seperti yang mengalami. Nah, pas gitu nggak taunya kantong saya itu bolong, gengs ya kan, kantong saya itu bolong ya kan. Alhamdulillah duit nggak ada, cuman sedikit duit juga ya kan. Pas total hilang, sedangkan hilang itu yang kita takutkan itu identitas diri kita hilang, takutnya ketemu orang yang kurang inilah ya, takutnya dipakai hal-hal yang negatif ya kan, takutnya begitu. Tapi untung langsung Mang Dono laporan Mang Dono ke kepolisian setempat ya kan, bahwa dompet saya hilang jam sekian, hari sekian, tanggal sekian ya kan. Nah, sedangkan kehilangan identitas Mang Dono itu ya di dalam dompet semuanya. Seminggu lagi mau pulang kampung ya kan, mau pulang kampung ke Banten. Sedangkan kalau tidak ada identitas diri, kita kan naik pesawat itu kan harus ada identitas diri lengkap. Nah, di situ Mang Dono kaget, termenung, ngelamun ya kan, takutnya kita nggak bisa naik pesawat. Sedangkan naik pesawat kita kan tiketnya di bookingin sama perusahaan lah ya, sama pemborong, sama mandor lah, di bookingin. Nah, di situ mana seminggu lagi mau pulang, identitas diri nggak ada. Langsung Mang Dono tidak lama lagi ngebel ke kampung, tolong di WA kirimin foto identitas diri, kartu keluarga. Nah, alhamdulillah Mang Dono dikirim lewat WA foto identitas diri, kartu keluarga. Baru di situ saya dapat ada di kantor kepolisian. Saya ditanya gitu kan, dari mana asalnya, kerja apa. Itu kata saya kerja proyek berapa bulan di Medan ya kan, udah hampir 4 bulan. Nah, di situ Mang Dono dibuatkan surat kehilangan. Karena apa yang Mang Dono takutkan itu ya, identitas kita takut ketemu orang yang nggak bener, takutnya dipakai hal-hal yang tidak bener juga. Takutnya identitas kita itu takutnya dipakai hal-hal yang tidak inilah ya, hal yang negatif. Nah, tapi syukur alhamdulillah akhirnya Mang Dono bisa pulang dan resmi dibuatkan sama kepolisian setempat. Waktu itu kalau nggak salah di kepolisian Medan Baru kayaknya, Polres kayaknya. Nah, nah dibuatkan saya surat kehilangan, baru saya rasanya lega. Oke, intinya begini aja gengs ya, buat sahabat. Untuk kalian juga yang mau di luar negeri, yang di
daerah Indonesia juga, pokoknya kalau jalan-jalan keluar itu hati-hatilah menyimpan barang yang berharga di dalam saku celana atau kantong celana, seperti dompet, uang ya kan. Kita lihat-lihat dulu, kita raba-raba dulu kantong kita ya, takutnya bolong, terus takutnya kurang dalam kan, bisa aja. Pasti banyaklah kejadian, banyak yang ngalamin karena kantong kurang dalam, terus nggak ketahuan, kantong perasaan nggak bolong, akhirnya raib sudah punya kita. Oke, intinya hati-hati aja untuk para sahabat Mang Dono di mana saja berada ya kan. Kalau bepergian hati-hati, barang berharga misalkan HP atau dompet, kalau ditaruh di saku, disimpan di saku atau di kantong lah, harus hati-hati, raba-raba dulu kantongnya dalam atau enggak ya kan, karena nggak dalam kantong juga ngaruh juga untuk ya dompet apa HP, kadang-kadang jatuhnya ketahuan ya kan, bukan karena dicuri juga bukan. Terus kadang-kadang kantong bolong kita tidak sadar ya kan. Ya begitu aja, cukup curhatan Mang Dono selama di perantauan, cerita tentang merantau di seberang lautan, yaitu tepatnya di Sumatera Utara, Kota Medan. Pernah kejadian sama Mang Dono, hilang dompet, total identitas Mang Dono itu hilang ya kan, hilang pas mau buka puasa, sesudah beli jajanan buat untuk buka puasa, tahunya ke tempat kosan diraba-raba, dompet hilang begitu. Oke, itu cukup sekian cerita dari anak rantau. Oke, semoga kalian jangan sampai mengalami seperti Mang Dono, kehilangan dompet di negeri orang, di daerah orang, di seberang lautan. Oke, dan juga terakhir Mang Dono ucapan untuk para sahabat Mang Dono di mana saja berada, semoga diberikan kesehatan selalu, sukses selalu. Nah, oke, terus berkarya, dan juga untuk para pekerja-pekerja keras, semangat terus, pantang menyerah untuk mencari puing-puing receh, puing-puing uang, oke, puing-puing cuan, oke. Jaga keselamatan, berdoa dulu sebelum melakukan aktivitas dan melakukan pekerjaan, dan jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.